Susi tetap sehat, tetap gembira, tetap semangat, tetap ceria, tambah cantik dan tambah energik, tambah tercapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakannya, dan semoga apa ya dia. Tadi apa mana tuh? Ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita berdua. Saya 8 hari yang lalu, saya sudah punya semua kok, jangan khawatir. Saya sudah siap kok. Semua tampak masih misteri karena baik Marsyanda maupun Rianti Sofyan nyatanya belum mau tampil berbicara untuk menjelaskan duduk persoalan konflik yang terjadi di antara mereka. Namun fakta yang terjadi saat ini, selain pernyataan pengacara Marsyanda bahwa semuanya dipicu oleh pergantian manajer, Marsyanda sendiri katanya memang sudah tidak tinggal bersama sang ibu, melainkan tinggal di apartemen yang ada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ada apa sebenarnya di antara Marsyanda dan sang ibu sehingga harus pisah rumah? Benarkah ada perang dingin di antara ibu dan anak pasca Marsyanda memutuskan untuk tidak lagi memakai jasa sang ibu untuk menjadi manajernya? Ya, selayaknya pasangan suami istri pasti semuanya juga bukan keinginan sih, memang itu seharusnya seperti itu kan. Jadi ya, apa ya, normal-normal aja, satu hal yang normal aja sih kalau dimasukkan ke rumah sakit aja harus ada pertanyaan berikutnya yang kita mesti tanya gitu. Kenapa kok mesti sampai dimasukkan ke rumah sakit? Kan orang nggak seenaknya bisa masuk rumah sakit kan. Jadi tidak hanya tertuju kepada anak pertanyaannya, tapi juga kepada orang tua. Apa sih yang nggak bisa diajak, tidak bisa diomongkan gitu atau dibicarakan, didiskusikan, kok sampai harus diambil tindakan seperti ini? Saya nggak mengatakan bahwa hanya anak yang salah, tapi juga pasti ada hal yang tidak oke membuat orang tua dengan anak tak bisa sejalan. Jadi mungkin orang tua juga mesti dipertanyakan. Nah gitu, berat. Itu salah satu ranah yang kita nggak berani masuk lah. Karena aku nikah sama Caca, kita sama-sama profesional, aku punya pekerjaan, Caca punya pekerjaan. Kita sejauh ini kita belum kita campurkan, jadi itu materi Caca dengan ibu ya, aku nggak tahu. Sederet pertanyaan masih menjadi teka-teki di balik kasus yang kini menimpa Marsyanda dan sang ibunda. Namun berdasarkan pernyataan pengacara Marsyanda bahwa sang klien telah mengalami tindakan pemaksaan serta tindakan tidak menyenangkan saat berada di rumah sakit, lantas akankah Marsyanda melaporkan ibunya sendiri ke pihak yang berwajib dan menjebloskannya ke dalam penjara? Ini semua sudah. Kronologis juga sudah. Kabar ribut-ribut Marsyanda dengan ibunya sendiri hingga berujung pada penyekapan Caca memang menambah daftar panjang masalah dan problematika yang tengah dihadapi olehnya. Bagaimana tidak, jika melihat ke belakang, banyak sederet kejadian yang ia alami, mulai dari depresi yang amat begitu dalam yang ia rasakan, hancurnya rumah tangganya dengan Ben Kasyafani, hingga ribut-ribut soal hak asuh anak. Lantas seperti apa sahabat sekaligus mantan kekasih Caca Baim Wong melihat permasalahan ini? Dan akankah konflik ini akan berakhir dengan perdamaian? Entahlah, hanya waktu yang akan menjawabnya. Nggak tahu makanya nggak tahu benar atau enggak. Belum ada pernyataan sendiri dari Cacanya sendiri, dan nggak tahu juga, belum lihat infotainment juga selama ini apakah udah ada komentar dari orang lain atau enggak. Jadi ya kita sih kalau jawab sih serba salah ya. Ya pribadi yang baik. Kalau saya ditanya seperti ini ya tanya aja sama keluarganya deh. Kalau saya sih pasti ya tidak terlalu tahu lah mengenai keluarga yang sekarang ya. Saya nggak percaya dia punya gangguan jiwa, dia orang yang baik kok, dia punya agama. Pikiran sih kayaknya ya. Itu kayaknya ranah ke keluarga kali. Aku juga ranah keluarga yang aku juga sekarang bener-bener hati-hati banget untuk masuk dalam situ, beneran deh.
minta maaf banget kalau tiap Pun bagaimanapun ini kan hubungan ibu dengan anak, ini hubungan darah gitu. Harusnya bisa lebih lunak, tidak dengan kuasa hukum, tidak dengan seperti itu. Nah, sampai ke arah jalur hukum juga pertanyaannya kan ada apa sih sampai seheboh gitu. Apakah yang satu punya power lebih banyak daripada yang lain sehingga tidak bisa berani untuk mengungkapkannya, atau kemudian ada hal tertentu yang membuat yang satu tidak bisa apa ya namanya merasa seperti tidak bisa mengatakan apa yang dia inginkan gitu. Komedian senior Ginanjar kemarin genap berusia 50 tahun. Lantas benarkah jika kehadiran sang istri Susi Riyanti menjadi pelipur lara di tengah proses perceraian mereka? Dan apa yang membuat Susi tiba-tiba harus meneteskan air mata ketika bertemu Ginanjar? Benarkah ia menyesal telah menggugat cerai? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Pelawak senior Ginanjar kemarin genap berusia 50 tahun. Namun seperti apa ulang tahun Ginanjar jelang sidang lanjutan perceraiannya yang akan digelar pada tanggal 12 Agustus nanti dengan Susi Riyanti? Alih-alih memikirkan proses perceraian di antara mereka bersama tim Celeb On Cam, Susi ternyata telah menyiapkan surprise kepada Ginanjar. Lantas seperti apa surprise yang diberikan Susi kepada Ginanjar? Simak perjalanan Susi mulai dari memesan kue ulang tahun sampai memberi kejutan kepada Ginanjar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuapin lagi deh. Bertemu lagi di tengah proses perceraian dalam suasana hari bahagia Ginanjar, keduanya seakan tak ingin saling melepas pelukan lantaran rasa rindu yang menyiksa batin. Susi yang telah menggugat cerai Ginanjar bahkan tak sungkan-sungkan mencium dan memeluk Ginanjar dengan penuh rasa sayang. Lalu apa yang membuat mata Susi tiba-tiba berkaca-kaca karena menangis? Benarkah Susi mengaku masih sayang kepada Ginanjar? Saya terharu ya, terharu, senang. Ternyata Susi masih ingat saya, masih kepengen membahagiakan saya, menggembirakan saya. Walaupun dia menggugat saya ke pengadilan, menggugat cerai, tapi Susi masih menunjukkan kepeduliannya kepada saya. Ternyata ada. Udah sih. Udah. Banyak yang nontonin ternyata ya. Ya ada banyak. Gak apa-apa. Ternyata dirayain ya. Ternyata dirayain ya. Ya sekarang ini sih ya namanya rasa sayang, rasa cinta itu ya masih ada ya seperti ya suami, tapi ya mungkin sekarang lebih cenderung untuk yang enggak seperti abang lah. Tapi rasa sayang pada suami ya itu nggak bisa dibuang, Mas. Tapi walaupun Namun, apakah rasa sayang yang masih dirasakan Susi ternyata tidak mengubah keputusannya untuk kembali menarik gugatan perceraiannya kepada Ginanjar? Lantas, apakah perceraian akan tetap menjadi kado terpahit bagi Ginanjar di usianya yang ke-50 ini? Apa yang akan terjadi nanti hanya Allah yang tahu. Jadi saya sudah memaklumi apa yang dilakukan oleh Susi, mengugat saya ke pengadilan agama, dan saya doakan mudah-mudahan Susi tetap sehat, tetap gembira, tetap semangat, tetap ceria, tambah cantik dan tambah energik, tambah tercapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakannya, dan semoga apa ya nanti ya. Tadi apa yang mana tuh?
Ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita berdua. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.